Cek cek cek, halo. RSUD Murjani, profesional, bermutu, ramah. Oke, kali ini kita ada di PK ya, Podcast Edukasi Kesehatan Murjani. Karena ini episode pertama ya, jadi podcast kita ini, jadi mohon maaf ya kalau ada deg-degan dikit. Oke, podcast kali ini kita mau ngebahas nih profil singkat layanan spesialis yang ada di Murjani, juga layanan unggulan, dan juga ada yang sering sahabat Murjani bahas nih di sosmed, masalah komplain dan lain sebagainya. Untuk setengah jam ke depan bersama saya Hairil, dan juga nanti ada salah satu narasumber kita, kedatangan salah satu narasumber spesial nih ya. Di episode pertama seorang dokter ganteng, jobnya banyak nih di Murjani, pokoknya super sibuk bersama kita, yaitu Dokter Anggun Iman Hernawan. Selamat datang Dok di podcast kali ini. Ya, terima kasih Mas Iril. Ya. Boleh Dok perkenalan singkat profil pribadinya, bisa pendidikan dan sebagainya lah, jabatannya di Murjani seperti apa, silahkan Dok. Jadi nama saya Dokter Iman dan saya saat ini bertugas sebagai dokter spesialis kedokteran okupasi di Rumah Sakit Murjani sejak masuk Murjani 2004 sampai sekarang, dan sekaligus saya saat ini dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Murjani. Ya, gitu. Langsung aja nih Dok. Yang nonton kita panggil sahabat Murjani aja biar lebih akrab. Ya, ini ada pertanyaan nih Dok. Ya. Kira-kira ada berapa layanan sih Dok yang ada di Rumah Sakit Murjani ini, bisa dijabarin nggak Dok ya? Layanan spesialistiknya ya, spesialisnya ya. Kalau spesialis itu kita punya sekitar 39 spesialis. Kalau untuk layanannya spesialistik ya banyak ya. Kalau gini aja, kita urutkan aja, anggap tubuh kita nih ya, tubuh kita urutkan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ya. Dari atas nih kita lihat mata, kita punya spesialis mata ya. Turun lagi ke bawah nih, ada hidung, telinga, tenggorokan, kita punya spesialis THT. Mulut, di dalamnya ada gigi dan mulut, kita punya spesialis dokter gigi spesialis, kita punya. Nah, oke, terus turun lagi nih ke dada nih, jantung dan paru, kita punya dua-duanya. Spesialis jantung punya, spesialis paru punya. Nah, terus ke dalam tubuh kita punya spesialis penyakit dalam, malah ada 4 ya. Kemudian kalau ada kasus-kasus bedah, kita punya dokter spesialis bedah. Terus ke otot rangka, kita punya spesialis ortopedi. Persarafan, kita punya spesialis saraf, walaupun saat ini memang kita, karena dokter spesialis saraf kita masih sekolah lagi, mengambil pelatihan lagi selama setahun. Saat ini layanan saraf kita hanya seminggu sekali, tapi kita masih tetap melayani untuk pasien-pasien saraf seperti itu. Kemudian kulit tubuh kita punya spesialis kulit ya. Kemudian untuk kejiwaannya kita punya spesialis jiwa ya. Untuk rehab medik, kita juga punya spesialis rehab medik. Kayaknya sih cukup komplit ya. Iya, cukup komplit lah spesialis. Jadi lengkap ya, dari head to toe nih, dari atas sampai bawah, insya Allah kita lengkap untuk spesialisnya. Tetap lengkap terus. Yang ada beberapa yang dokternya kuliah dan lain sebagainya, nanti pasti ke depannya pasti balik. Jadi makin lengkap lagi nih di rumah sakit kita ya Dok. Iya. Ini ada lagi nih pertanyaan nih Dok. Gimana Dok layanan atau program unggulan di rumah sakit kita ini, apa aja Dok, bisa dijelaskan? Wah, kalau unggulan itu banyak ya. Ya kalau kita lihat sih semuanya sih unggulan gitu ya, semuanya sih unggulan. Jadi contoh ya, kita punya layanan jantung ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melakukan operasi jantung intervensi ya, pasang kateter ya, kita lagi siapkan lah, mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa melaksanakan operasi jantung. Kita punya hemodialisa, cuci darah. Sekarang dalam satu hari kita bisa melayani 24 pasien hemodialisa. Mudah-mudahan tahun depan kita nambah lagi. Harapannya bisa melayani lebih banyak untuk pasien cuci darah. Terus apalagi kita punya thalassemia, itu juga unggulan. Kita punya satu-satunya poli kesehatan kerja, satu-satunya di Kalteng. Nah, itu juga kita punya itu untuk memfasilitasi teman-teman pekerja ya, karena kan memang di Sampit ini kan sebagian besar kan memang daerah industri perkebunan gitu. Jadi kita punya juga poliklinik kesehatan kerja. Ada banyak lagi Mas Iril. Jadi
jiwa juga itu juga unggulan Iya. ya dan banyak lagi lah kalau layanan unggulan. Ya mudah-mudahan kita bisa semuanya itu kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Ya Iya. kalau buat kami sih semuanya itu adalah unggulan buat kita Iya. gitu. Ya. Jadi banyak ya. Jadi nggak bisa kita jelasin satu-satu. Yang intinya banyak. Salah satunya tadi di Poli Kesehatan Kerja ya, yang adanya cuma di Kalteng ya, Dok ya. Nah itu ya. Pertanyaan selanjutnya lagi, Dok. Ya. Kira-kira fasilitas medis dan non medis yang tersedia di rumah sakit kita ini apa aja, Dok? Ini agak panjang nih penjelasannya. Fasilitas medis banyak sekali ya kita punya ya, dari rawat jalan, yaitu kita punya klinik-klinik spesialis. Kalau dari rawat inap, nah kita juga sudah siapkan kelas rawat inap khusus ya, yang memang sesuai standar. Kemudian kita punya layanan penunjang ya, ada ronsen, ada lab ya. Kita punya juga layanan rehabilitasi ya, banyak lah kalau misalnya ya, karena memang rumah sakit tempatnya alat-alat medis ya kan. Kalau untuk fasilitas non medisnya kita punya koperasi ya, kita punya minimarket ya, terus kita punya ATM center, kita punya apa lagi itu ya itu apa namanya, kalau untuk non medis sih pada intinya ya semacam kantin ya, kita ada kantin, ada minimarket, ada koperasi ya, itulah harapannya pengunjung itu tidak terlalu jauh untuk mencari keperluan ketika si pengunjung menunggu keluarganya di sini gitu, Mas Iril. Jadi banyak ya tadi, Dok ya, untuk non medis dan juga medisnya di rumah sakit kita sudah dijabarkan. Mungkin nggak semua dijabarkan, masih banyak lagi yang lainnya. Ya, ini Dok, boleh dijelasin nggak, Dok, untuk alur pendaftaran nih, Dok, di Rumah Sakit Murjani nih? Mungkin masyarakat nih atau sahabat-sahabat Murjani nih masih bingung nih untuk alur pendaftaran. Banyak kan netizen, bukan netizen sih, sahabat Murjani yang datang tiba-tiba mau kemana nih, arahnya kemana, jadi bingung masih, Dok. Ya, bisa dijelaskan, Dok, secara singkat. Silakan, Dok. Jadi gini ya, ini mumpung kita juga lagi dalam proses membuka alur yang baru ya. Jadi gini. Pasien Murjani kan ada dua, yang menggunakan fasilitas BPJS dan yang umum yang tidak menggunakan fasilitas BPJS. Kalau yang terbaru ini, yang paling terbaru ini mulai hari Senin kemarin itu ya, belum ada 1 minggu nih. Jadi untuk pasien BPJS yang datang, karena sekarang kita diminta oleh BPJS untuk pasien yang datang harus absen, gitu, harus absen. Absennya itu dalam bentuk fingerprint dan dalam bentuk foto, face recognition. Jadi alurnya untuk pasien BPJS dulu ya, BPJS kita siapkan pendaftarannya melalui online, pakai mobil CKN, yang bisa di-download di HP masing-masing. Kemudian setelah si pasien ini mendapatkan rujukan dari puskesmas, langsung aja bisa mendaftar dari HP itu. Nah setelah sudah mendaftar, dapat nomor antrian, datang pasien itu ke Murjani. Setelah sampai Murjani, check in di HP itu juga. Pencet check-in, kemudian langsung ke lantai 1. Kemudian diambil di situ fingerprint sama face recognition foto. Absen dulu nih pasiennya nih. Nah, setelah sudah di lantai 1 absen, kemudian naik tergantung ke polinya. Bisa poli itu di lantai 3, bisa poli itu di lantai 4. Nah, udah duduk aja di depan polinya, nanti ada petugas pendaftaran kami di masing-masing lantai yang mendaftarkan. Nah, terus habis itu pasiennya tinggal dipanggil. Nah, itu kalau yang pakai BPJS. Kalau toh tidak bisa memakai mobil JKN karena mungkin HP-nya nggak support gitu ya, atau apa ya, susah menggunakan HP gitu ya, kita tetap siapkan mesin anjungan pendaftaran mandiri. Tetapi terkadang yang nggak pakai mobil JKN suka nggak dapat kuota gitu, karena kuotanya sudah diambil pakai mobil JKN. Nah, syukur-syukur masih dapat kuota. Selama masih dapat kuota masih bisa kita layani. Alurnya sama persis, bedanya yang nggak pakai mobil JKN ngambil antrian di mesin. Setelah itu tetap absen dulu, pakai fingerprint dan pakai face recognition. Terus naik ke polinya, udah tunggu aja di situ. Nanti ada langsung tunggu aja dipanggil oleh perawatnya. Itu yang BPJS. Kalau yang umum, dia langsung ke lantai 2. Didaftarkan, ada namanya loket pendaftaran umum. Nah, daftarnya dari situ, langsung naik ke poli. Kalau yang umum itu sementara masih belum diminta untuk absen. Yang diminta untuk absen pakai fingerprint
atau face recognition hanya untuk pasien BPJS gitu. Intinya gitu. Ya, soalnya ini baru anget-angetnya ini ya dok ya, yang pakai pinjer ini soalnya karena ini baru aja ini. Iya, malah sekarang banyak komplain-komplainan kan terkait karena, itu sudah aturan dari BPJS-nya ya dok karena itu memang dituntut oleh BPJS. Jadi BPJS itu meminta pasien memang memastikan bahwa benar-benar pasiennya datang. Buktinya apa? Pakai absen itu, fingerprint atau face recognition. Jadi ada ini ya, jadi sedikit agak tersendat, tapi sekarang sudah mulai lancar. Kita sudah banyakin face recognition-nya, banyakin fingerprint-nya. Sekarang mudah-mudahan sudah mulai lancar. Gitu. Semoga lancar untuk berikut-berikutnya ya. Nggak ada komplain-komplainan lagi. Ya, ini ada lagi nih dok, sahabat Murjani nih. Kebanyakan kan mereka komen di kolom komentar Instagram kita di Murjani, biasanya ada komplain yang kayaknya pelayanan di rumah sakit itu dipersulit. Itu gimana dok? Iya, pendapat gitu ya? Gimana nih pendapat dokter? Jadi gini, sebenarnya tidak ada untuk mempersulit, tidak ada. Cuman kan gini Mas Iril, kita dalam memberikan pelayanan itu juga terpaut dengan sistemnya BPJS. Dengan dengan sistem yang ada di BPJS. BPJS maunya pokoknya antriannya online ya, terus ada itu tadi absen gitu ya. Dan karena kita rumah sakit satu-satunya di sini, akhirnya apa? Kita melayani pasien yang sangat banyak. Bahkan di poliklinik itu bisa hampir 500. Ya kan? 400 sampai 500. Jadi tidak dipersulit, tidak dipersulit, tapi mungkin lebih ke karena kita melayani banyak ya. Melayani banyak mungkin agak sedikit lama gitu ya. Tapi kalau kami lihat itu jam 12 itu jam 1 itu sudah pasien sudah selesai. Jadi sebenarnya tidak mempersulit, tapi karena memang ada administrasi khusus yang harus dilengkapi dan karena diminta oleh BPJS, jadi kita patuhi itu gitu. Nah, jadi kesannya itu kok agak ribet ya, tapi sebenarnya nggak yang ribet banget sih, cuman mungkin agak bersabar nunggu itu aja sih Mas Iril. Jadi nggak ada ya kata dipersulit segala macam, nggak ada. Kalau ibaratnya rumah sakit ini kadang juga sudah banyak membantu ya. Misalnya ada masalah nih di bagian pendaftaran, kita bisa bantu di bagian handling komplain segala macam ya dok. Jadi nggak ada yang malah sengaja mempersulit, nggak ada. Iya benar. Nah ini ada lagi nih dok. Untuk layanan di IGD nih dok. Itu katanya dok bisa itu masuk IGD nih, terus dibiarkan saja nggak dilayani, itu gimana dok? Gini. Jadi saya paham Mas Iril bahwa rata-rata kan pasien begitu masuk ke UGD maunya langsung dilayani, kan gitu kan? Aku datang duluan, aku harus layani duluan gitu. Tetapi kita dalam standar prosedur pelayanan di IGD namanya juga kan instalasi gawat darurat. Benar. Jadi kita punya namanya sistem triase. Triase adalah kita memilah pasien yang datang, mana yang gawat darurat, ya, mana yang tidak gawat darurat gitu. Jadi dengan dokter jaga yang paling cuma 3 1 kali shift, tentunya kalau misalnya pas yang datang banyak, ya tentunya agak sedikit lebih lama. Apalagi yang datang, misalnya ada 2 datang nih, yang 1 datang duluan, tapi kondisinya lebih stabil nih, nggak ada gawat daruratannya. Yang 1 datang dengan kondisi gawat darurat. Ya tentunya secara triase yang ditangani duluan adalah yang gawat darurat. Tetapi bukan dibiarkan yang satunya itu, bukan dibiarkan. Itu yang pertama. Jadi mungkin kesannya mungkin kayak dibiarkan, padahal kalau secara ilmu triase ya yang darurat dulu yang ditangani, itu yang pertama. Yang kedua, jadi gini, ketika kita menangani pasien, dokter menangani pasien, itu kan setelah ditangani kegawat daruratannya, kan itu kadang diambil darahnya, di ronsen. Nah itu kadang kan nunggu dulu hasil darahnya, nunggu dulu hasil ronsennya. Nah sementara nunggu kan ditempatkan di tempat yang sudah kita siapkan, tapi bukan nggak diapa-apakan gitu. Itu berarti nunggu lab, nunggu ronsen, tapi sudah dipasang infus, sudah masuk obat gitu. Itu kalau
memang nunggunya karena sudah ditangani. Ya tadi yang belum ditangani itu tadi Iya. mungkin ada yang lebih gawat gitu ya. Tapi tidak ada yang dibiarkan. Ya pasti Iya. akan ditangani. Tapi prioritas menangani berdasarkan juga urgensi kegawatannya si pasien. Atau Iya. mungkin nih sudah masuk semua ruangannya juga kan masih penuh Iya. misal gitu ya. Nah itu juga nunggu ruangan gitu. Tapi intinya sekarang kita sudah punya standar prosedur bahwa maksimal pasien di UGD itu adalah 6 jam. Iya. Iya, jadi 6 jam diusahakan harus sudah bisa ditentukan kalau rawat inap ya masuk, kalau rujuk ya dirujuk. Iya. Iya, dirujuk. Tapi tentunya kalau rujuk nunggu ACC dari yang dirujuknya ya. Iya. Tapi ini 6 jam ini hanya untuk menentukan kalau rawat inap dalam 6 jam itu harus sudah masuk ke ruangan. Iya. Gitu ya. Jadi nggak ada ya istilah masuk IGD nggak ada dilayani. Jadi di sini kita tuh Ya. ada prosedurnya, ada Ya. kategorinya yang mana Ya. yang harus didahulukan, Betul. yang mana harus diprioritaskan, Ya. diutamakan. Ya. Bukan yang nggak dilayani masih tetap dilayani, misalnya Ya. masih menunggu sampel darah dan lain sebagainya Ya, gitu ya dok ya. betul. Tapi nggak ada yang Iya. sampai pulang nggak dilayani sama sekali. Iya, Nah, itu nggak iya, ada benar, sih. iya. Ya. Nih, ini pertanyaan selanjutnya nih dok. Ya. Ini kapan kita nih harus membawa pasien ke poliklinik dan kapan ke IGD nih dok? Oke, Iya. jadi ya itu tadi ke konsepnya lagi. Iya. UGD itu memang tidak untuk semua penyakit. Iya. Ya walaupun bisa untuk Iya. semua penyakit, tetapi memang lebih untuk ke kriteria pasien yang gawat darurat, Iya. perlu mendapatkan tata laksana segera. Nah, kalau misalnya nih kok pas pagi sampai siang jam poli masih buka, kalau itu pasiennya tidak gawat tidak darurat ya di poli Iya. gitu ya, kecuali kalau gawat darurat. Nah gimana dok kalau pasien kalau polinya sudah tutup misal sore, silakan kalau mau dibawa ke UGD silakan, tapi itu tadi memenuhi prosedur triase itu tadi. Ya kalau misalnya hanya dengan batuk pilek tapi misal ya puskesmas sudah tutup, poli sudah tutup, mau berobat ke UGD, ya silakan, bisa saja. Tetapi ya itu tadi apa namanya, tentunya UGD akan lebih memprioritaskan pasien yang gawat itu ya, gawat darurat. Tapi bisa. Tapi kalau misalnya, kalau saran saya sih, misalnya kalau memang masih bisa menunggu atau masih penyakitnya itu penyakit yang tidak parah biasa, ya sudah datang aja ke poli besoknya atau ke praktek dokter swasta. Tapi kalau mau ke UGD juga silakan, nggak apa-apa. Tapi itu tadi ya apa namanya mungkin tetap akan rawat jalan gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan nih dok, benar nggak sih dok katanya pelayanan BPJS sama pelayanan mandiri itu silisen dibedakan dok. Terus kalau pelayanan BPJS itu katanya lebih lambat nih prosesnya, ya. lebih lambat prosesnya daripada bayar pribadi nih. Mending aku bayar pribadi. Ya. BPJS itu lebih lambat prosesnya gitu. Prosesnya Iya. Jadi itu gimana dok, bisa Ya, dijelasin? jadi gini, udah secara logika gini Mas Iril. Kita punya satu dokter. Kita itu tidak menyediakan dokter BPJS, dokter umum. Iya. Maksudnya melayani BPJS dan melayani umum dipisahkan, enggak. Iya. Satu dokter itu melayani BPJS dan juga melayani umum. Iya. Iya, misal dokter jantung nih, kita ada satu. Iya. Nah, ada pasien pakai umum, ada pasien pakai BPJS. Iya. Ya. Yang dibedakan itu adalah di pendaftarannya saja. Karena apa? Karena memang terkait administrasinya BPJS. Kalau umum kan nggak melewati administrasi BPJS kan, nggak pakai fingerprint, nggak pakai rujukan. Jadi dia datang langsung didaftarkan di loketnya sendiri, memang habis itu langsung naik ke atas untuk ketemu dokternya. Tetapi ketika dipanggil dokternya tetap sesuai antrian. Kalau yang datang itu pasien BPJS dulu, ya pasien BPJS dulu. Kalau yang datang pasien umum, ya pasien umum dulu. Ya mungkin kalau di bagian pendaftarannya, di administrasinya, ya karena memang kita pisahkan karena memang berbeda sistemnya. Tapi ketika sudah siap dipanggil oleh dokter, nggak ada perbedaan. Ya tergantung siapa yang datang, ya itu dipanggil karena dokternya yang melayani satu. Kecuali ada dua dokter jantung nih, yang satu melayani umum. Nah itu. Dan kenapa cenderung kok lebih lama dalam administrasi? Karena apa? Bayangin Mas Iril, misalnya dalam satu hari ya,
ada 400 pasien BPJS, pasien umumnya cuma 10. Iya. Ya tentunya yang 400 kan Iya. proses Iya, benar. pendaftarannya lebih Iya. lama gitu. Tetapi tidak ada perbedaan ketika sudah siap mau dipanggil dokter. Bukan yang umum dipanggil duluan, enggak. Tergantung memang siapa yang memang datang lebih dulu. Gitu. Jadi sesuai antrian ya. Kalau Betul. misalnya BPJS itu tadi kan Ya. kenapa agak lama karena ada sesuai prosesnya. Ya, Ada betul. fingerprint, Ya. tatap wajah dan segala macam. Ya. Sedangkan untuk umum Nggak bayar ada. pribadi nggak ada. Ya. Nah itu prosesnya. Ya. Jadi mungkin dikira agak lambat dan juga kuota tadi ya dok ya untuk Ya. kuota BPJS ini kan lebih banyak nih ya, dan sedangkan umum kan sedikit nih, jadi mungkin mereka mengiranya aduh umum lebih cepat selesainya, padahal kan karena tergantung kuotanya juga dan juga proses untuk pendaftaran itu tadi. Betul. Ya dok ya. Dan intinya dokter yang melayani pun satu. Jadi untuk BPJS juga dan untuk umum kita nggak siapkan dokter khusus untuk pasien umum, nggak. Jadi tetap sesuai antrian. Gitu. Ini ada lagi nih dok pertanyaan nih dari netizen ya, sahabat-sahabat Murjani nih ya. Iya, sahabat Murjani ini ya, yang sering muncul di sosial media nih. Katanya kita nih sering membatasi pasien nih dok. Kuota kita untuk berobat di Murjani sering dibatasi terus. Banyak yang nggak dapat kuota ya. Iya benar dok. Bisa dijelasin dok. Nah jadi gini, Mas Iril kalau jadi pasien maulah misalnya mau nggak saya periksa cuman 3 menit. Iya. Gitu. Saya nggak megang Mas Iril, nggak meriksa Mas Iril, langsung beresep, udah ambil ke apotek. Kan nggak mau kayak gitu kan? Iya. Jadi dokter itu punya waktu ideal untuk melakukan pemeriksaan, ya kan? Waktu ideal untuk melakukan pemeriksaan. Jadi edukasinya jalan, konsultasinya masuk, gitu kan? Nggak tanpa konsultasi sama sekali. Dan waktu ideal dokter paling cepat meriksa pasien itu adalah 10 menit, Mas Iril. 10 menit. Jadi artinya apa? Itu untuk dokter yang nggak pakai USG dan lain-lain ya. Kita itu kalau ngomongin kandungan 30 menit itu satu pasien harus pakai USG. Oke lah, kita ngomongin penyakit dalam lah ya. Penyakit dalam yang nggak ada pemeriksaan USG-nya, nggak ada pemeriksaan EKG-nya di jantung. Penyakit dalam anggap paling cepat 10 menit. Ya. 10 menit pun itu udah cepet loh. Ya kan? Kita ketemu dokter 10 menit itu cepet loh. Ya, idealnya 15 menit. Tapi kita pangkas 10 menit agar kita dapat kuota yang lebih banyak. Oke, 10 menit kan berarti 1 jam 60 menit kan? 1 jam 60 menit kan berarti 6 pasien 1 jam. Ya kan? Sekarang kita hitung deh. Poli buka dari jam berapa? Dari jam 7. Jam 7 pendaftarannya. Pelayanan mulai jam 8 kan? 9, 10, 11, 12, 1, 2. 6 jam. 6 jam kali 6. Kan 1 jam kan 6. 36. Kadang kita menghitungnya sampai dari jam 7. Dari jam 7 berarti 7 jam. 7 jam kali 6 berapa itu? 42. Jadi satu dokter maksimal 42. Itu adalah idealnya melayani pasien paling cepat 10 menit, dan itu memang sudah aturan, memang ada peraturannya dan itu dipakai oleh BPJS, sehingga di sistemnya BPJS mengunci satu dokter itu adalah 42 pasien. Setelah itu pasien harus cari hari berikutnya. Itu dasarnya. Coba bayangin kalau kita pakai 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nggak mungkin dokter itu meriksa, ya kan? Langsung. Tinggal tempel-tempel. Bahkan mungkin stetoskopnya belum di telinga, masih di leher. Resep dah. Gitu kan nggak mungkin. Nah itu. Jadi nggak ada ya istilah membatasi pasien ini karena sudah aturan dari BPJS dan juga membatasi pasien ada. Karena dasarnya itu. Dasarnya itu. Karena berdasarkan kuota tadi dok, dan juga jam pelayanannya juga. Dan itu kemampuan dokternya juga kan. Nanti datang semua 100 pasien misalnya terus dilayani berapa menit satu pasien kan bisa sampai lama dokternya memeriksanya dok ya. Dan bisa juga itu menimbulkan human error. Benar. Dokter satu orang bisa melayani sampai 100 kan, nggak masuk di akal. Benar dok. Nanti resepnya salah-salah, diagnosisnya salah-salah. Nah itu. Jadi itu idealnya, perhitungannya seperti itu, Mas Edi. Sudah jelas ya. Jadi ini untuk pertanyaan selanjutnya lagi nih dok. Untuk dirawat inap nih dok. Kita lanjut ke rawat inap lagi ya. Bagaimana nih dok kondisi kenyamanan di ruang rawat inap nih dok? Di rumah sakit kita tuh kan apa sudah memenuhi standar apa belum gitu nih dok? Jadi sekarang itu pemerintah itu sudah
mengharuskan namanya kelas rawat inap standar. Iya. Jadi sudah bukan kelas 3, kelas 2, kelas 1, tetapi satu kelas yang distandarisasi. Iya. Kemarin kita 2 minggu yang lalu sudah didatangin oleh Dinas Kesehatan untuk melihat kelas rawat inap semua kita. Iya. Jadi ada 12 indikator rawat inap kita dan kita sudah memenuhi syarat 12 indikator itu. Iya. Mungkin kalau Mas Iril lihat itu di belakang di ruang tulip Iya. itu, wah sudah sip rawat inapnya. Iya, benar-benar. Sudah bagus, Iya. sudah sesuai dengan standar. Iya. Dan tentunya nanti kita semua ruangan akan kita standarkan seperti itu. Iya. Tujuannya semua kelas rawat inap di rumah sakit kita itu terstandar dan standarnya enak. Wah, AC-nya dingin. Yang kelas 3 aja sudah pakai AC ya, Dok ya. Iya. AC-nya dingin. Bednya baru-baru, gordenya bagus, pokoknya kamar mandinya bersih gitu. Kemarin sudah dinilai oleh Dinas Kesehatan. Iya. Ya. Insya Allah sudah sesuai standar dan juga mungkin kedepannya jadi lebih bagus lagi semuanya. ya Dok ya. Iya. Kedepannya semuanya. Iya. Nah ini Dok, pertanyaan terakhir nih. Ya. Di rumah sakit kita nih kan ada nggak sih yang menyediakan kanal khusus nih untuk pengaduan? Sahabat Murjani jika ada pengaduan, komplain dan segala macamnya ya. Kalau ada kanalnya silakan Dok. Oke. Jadi kita itu membuka 2 sistem pengaduan. Yang pertama pengaduan langsung ketika pasien ada di rumah sakit nih ya. Pengaduan langsung pun bertingkat ya. Pengaduan pertama bisa ke security. Kalau misalnya security tidak bisa memecahkan masalahnya, kita di lantai 1 itu ada namanya help desk. Help desk. Nah, bisa juga ke situ, ya, bisa konsultasi, bisa kalau misalnya bingung, nggak ngerti bisa ke situ. Dan juga kita siapkan juga unit handling komplain. Kalau mau komplain silahkan. Ada petugas. Dari Senin sampai Sabtu selama poliklinik buka ada petugasnya. Dan petugas itu juga ikut membantu apabila ada komplain dan ada kesulitan pasien. Beliau-beliau di unit handling komplain ini pasti akan membantu. Dan yang kedua adalah pakai sistem yang Halo Murjani. Silakan bisa di-scan barcode atau bisa melalui nomor WA, nanti tampilkan aja. Nanti ditampilkan di layarnya ada ya. Tampilkan aja Halo Murjani. Itu sih pengaduannya. Jadi untuk pengaduan, komplain dan segala macamnya kita sudah juga menyediakan handling komplain tadi yang di lantai 2. Jika ada help desk, terus ada jika komplain lewat sosial media nih bisa juga nih nanti. Halo Murjani. Halo Murjani nanti ditampilin di layar ya. Atau websitenya Murjani juga bisa. Nanti tampilin aja semuanya. Oke Dok, nggak kerasa nih udah hampir setengah jam ya kita bincang-bincang ngobrol sedikit masalah Murjani. Sebenarnya masih banyak nih ya yang ditanya, masih banyak nih pengen ditanyain untuk di podcast ini, tapi karena waktu kita kan cuma setengah jam dan dokter juga punya kesibukan lain. Baik untuk sahabat Murjani nih, jika ada masalah, ada komplain, ada masukan untuk podcast berikutnya nih, kita mau menghadirkan narasumber siapa lagi untuk membahas tentang apa lagi, silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Untuk mengakhiri ini saya ada pantun nih Dok. Sebentar Mas Iri, satu lagi boleh ya? Jadi, Dok. Jadi intinya gini, mungkin ini untuk teman-teman tadi Sobat Murjani. Sahabat Murjani. Jadi intinya memang mungkin pelayanan Murjani itu belum sempurna, mungkin pelayanan Murjani belum sempurna, masih banyak kekurangan. Tetapi kita terus tetap berbenah diri sehingga layanan ini bisa menjadi yang lebih baik lagi. Insya Allah insya Allah kedepannya semakin maju, semakin berkembang, semakin lebih baik lagi ya Dok ya. Lanjut nih Dok, pantun tadi untuk mengakhiri podcast kita kali ini ya Dok ya. Ibu Hajah pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Saya akhiri podcast kali ini. Terima kasih, semoga berkesan. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih.